Saya dipanggil sama Danjen Kopassus Pramono Edi Wibowo. Lalu saya dipanggil menghadap di Cicahe. Dia bertanya sama saya, "Abdul, apakah ilmu hitam itu ada?" Dan santet itu Apa terjadi? Saya doa. Kenapa yang ngomong ini jenderal bukan kopral? Dan dia ngomong mana buktinya? Jenderal bintang 2, komandan. Ayat Tuhan curakan hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan kuasamu. Lawat kami secara pribadi dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, pas giliran saya ditanya, kamu ingin jadi apa? Dan kamu minta apa? Aku minta sakti kekuatan. Kamu sudah tahu kepercayaan pemanggilan arwah, penghormatan arwah itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham. Salam Sobat Ministry Channel, terima kasih terus mendukung channel ini. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pelayanan Tony. Namun terdahulu mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini boleh kembali bertemu dan mendengarkan kesaksian Pak Daud Tony. Kiranya Engkau memberkati channel ini, Engkau memberkati setiap orang-orang yang menonton dan mereka semua boleh dipulihkan. Berkati juga Pak Daud Tony dalam setiap pelayanannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tapi pasti banyak dari jemaat ini kepingin tanya-tanya ke Pak Daud tentang kutuk, tentang setan. Nah, itu gimana Pak? Apa boleh tetap dong, itu kan bidang saya, Michael. Iya, Nanti gitu kan ya, setiap Rabu jam 5, Michael. Iya Pak Daud ya. Nanti kalau nanti ada yang ini bisa datang ke tempat rumah makan anak saya aja jam 5 sore saya kesana, Michael. Nah, jadi mungkin bagi saudara yang baru bergabung, ini Pak Daud menyediakan pelayanan untuk Bapak Ibu mau langsung ketemu dengan Pak Daud di mana ini Pak? Di kota mana Pak? Sekitar Solo, pintu tol Solo. Nah, jadi untuk linknya sudah saya tulis di live chat. Nah, ini kita juga sama-sama juga mendukung Pak Daud karena Pak Daud juga ini adalah anaknya yang baru buat bisnis ya Pak Daud ya. Iya, ayam goreng, Michael. Pak Daud gak ikut masak? Enggak. Saya ngomong sama anak saya, Mas, teman juga. Iya. Lebih baik kita bisnis yang jelas daripada ngeplang atau nipu uang gereja gitu. Walak. Iya. Betul gak, Michael? Iya Pak Daud. Hah? Namanya ayam goreng apa Pak? Sorry. Ayam goreng rasiem. Asim. Nah. Mbok rasiem. Itu nenek saya, Michael. Iya. Yang penting kan tidak mencuri uangnya Tuhan, Michael. Betul gak, Michael? Iya Pak. Hah? Betul, Pak. Lebih Iya. baik kita kan bisnis yang jelas. Saya ngajar anak gitu, Michael. Iya Pak Daud ya. Luar biasa. Luar biasa Pak Daud. Puji Tuhan Pak Daud. Nah, jadi Pak Daud pelayanan di mana ini minggu besok? Kalau misalnya ada jemaat yang Saya minggu rencana ke Surabaya, Michael. Oh, puji Tuhan. Wah, tapi kebetulan saya di Jakarta Pak Daud. Iya, saya jalan-jalan aja. Puji Tuhan ya, Pak Daud ya. Saya itu pelayanan tuh tidak mau dipaksa, Michael. Iya. Tidak mau diorder kayak cari omset, nggak mau saya. Pokoknya hati saya ini pelayanan gitu. Penting pelayanan tuh happy, bukan karena paksaan. Benar. Kayak dikejar-kejar order, wah nggak mau saya. Makanya sulit untuk cari Pak Daud bisa pelayanan. Minggu kemarin di gerejanya Pak Gilbert ya. Ya, satu kali khotbah. 2 kali. Kalau ditanya khotbah berapa kali, Daud? Sekali aja, cukup. Sekali. Kenapa nggak mau langsung 10 kali Pak kayak dulu? Saya ingin jalan-jalan lah, Michael. Iya. Nanti hidup saya ya. tidak mau kayak di Uber restoran, Michael. Hidup itu happy aja, Michael. Nah, akhir-akhir ini banyak orang
datang ke Pak Daud dengan masalah apa, Pak? Ya masalah setan lah. Contohnya yang mungkin terbaru ini ada apa, Pak? Mungkin ada yang juga lagi ngalamin, ada sekitar 250 orang di YouTube ini, Pak. Nah, jadi mungkin Pak Daud bisa sharing tentang itu, karena saya yakin itu yang semuanya bertanya-tanya nih sama tentang Pak Daud gimana ini. Kalau saya kan berapa lama ini kan ketemu kawan-kawan saya yang pernah tugas Michael. Iya, Ya bicarakan tentang negara lah Michael ya. iya, Untuk Pilpres 2024 Michael. iya, Kalau pandangan saya tentang Pilpres 2024, ya kita doakanlah yang terbaik untuk bangsa ini kan gitu Michael. iya, Pak. Nah yang penting sekarang ini saya sama teman-teman saya juga yang ngomong ya kita penting siapapun presidennya kita dukung aja. Iya, Nah yang penting itu kita nih hidup nikmati berkat yang Tuhan berikan. Ya. Nah kalau pelayanan pun ya penting itu jangan karena kayak cari setoran, nggak mau saya. benar. Pelayanan itu harus dari hati ya, gimana Meko? Benar, Pak, harus dari hati. Benar. Tapi mungkin banyak yang perlu, Pak, bukan untuk setorannya, tapi banyak yang kepingin didoakan Pak Daud. Kalau saya itu Meko tidak mau jadi pendeta tuh karena apa? Karena tangan itu ada darah dulu Meko. Iya, Pak. Saya kan tahu diri juga Meko. Iya. Saya dulu kan pernah eksekusi ya Meko. Iya. Iya, Pak. Tapi kan saya mengeksekusi karena perintah. Iya. Jadi saya betul-betul tidak mau terulang lagi dalam hidup saya Meko. Makanya saya tidak mau jadi pendeta tuh karena merasa tidak pantas saja. Iya. Jadi saya kan diminta Pak Gilbert langsung jadi wakilnya, Miko. Iya. Makanya Saya tidak mau. kemarin di sana. Waktu pembukaan di sana kemarin. Saya sendiri, Michael ya, di gereja itu tidak ada jabatan sama sekali. Iya. Dan saya itu bukan pendeta, bukan penginjil organisasi, bukan penginjil gereja. Saya statusnya itu di gereja itu jemaat biasa, Michael. Iya. Jemaat biasa. Jadi enaknya Pak, tidak ada yang mecat dan tidak bisa dipecat. Iya. Gimana Michael? Iya, nggak bisa dipecat. Tapi siapa juga yang mau mecat Pak Daud. Iya. Nah, Iya, Pak Daud. jadi dari tahun ini nanti kita akan merasakan ini ekonomi seperti ini, tapi tahun depan lebih berat nih. Iya. Nah, tapi tahun depan itu inflasi tapi ekonomi bergerak, Michael. Iya. Jadi inflasi tapi ekonomi bergerak. Kenapa ekonomi bergerak? Karena tahun politik. Iya. Tahun politik otomatis ekonomi bergerak. Kan kampanye, mulai kampanye itu 2023, 2024 baju-baju laku, betul gak? Makanan laku. Iya. Jadi inflasi tapi ekonomi bergerak itu tahun depan. Iya. Nah, tapi pergerakannya tertentu aja. Iya, Pak Daud. Nah, pesan firman Tuhan buat jemaat gimana, Pak? Mungkin ada khotbah, ada firman Tuhan yang Pak Daud mau bagikan ke kami ini. Alkitab berkata, ingat, yaitu apa? Iman ada dasar dari apa yang kita harapkan, teman-teman. Iya. Jadi apapun terjadi, kita tetap ada hope, ada harapan. Amin, amin. Jadi harapan itu lebih baik, lebih diberkati, lebih berkarya, dan lebih maju gitu loh. Benar. Kita ini kan tambah tahun, tambah umur, Michael. Iya. Kalau tambah tahun, tambah umur, tambah dekat dan nunggu ketemu Tuhan. Iya. Gitu? Dekat langsung ketemu Tuhan gitu, Michael. Iya. Nah, makanya pergunakan hidup kita ya sebaik-baiknya saja. Puji Tuhan, Pak Daud. Nah, setuju, Michael? Setuju. Ya, sobat ministry, demikianlah tadi penjelasan Pak Daud Tony bahwa kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Masalah apapun yang terjadi, tetap andalkan
Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kiranya apa yang disampaikan Pak Dotoni boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kalau malam hari ini boleh mendengarkan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Dotoni. Biarlah kiranya kami boleh diperlengkapi dalam menghadapi masalah-masalah krisis secara finansial maupun secara kesehatan. Berkati Pak Dotoni dalam pelayanannya, berkati kami semua, berkati orang-orang yang mendukung channel ini dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, apapun pergumulan mereka, hamba serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.